Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Di an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan bacaan kitab Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan diantarkan oleh Arena Andalusia Profesor Syamsul Bahri dari KMA. Baik para hadirin dan hadirat yang hadir pada kajian malam hari ini, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Arena Andalusia Oke. melanjutkan kajian kita. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waftah alaina futuhal 'arifin ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca bab yang ketiga yang terkait dengan metodologi ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ini kita sudah mempelajari sedikit pengertian, kemudian sejarah, ya, kronologi perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini kita akan melihat metodologi, manhaj. Ya, kalau kita bicara tentang manhaj, maknanya ini kita harus melalui perbincangan yang terkait dengan tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah. Karena ini sifatnya pemikiran. Ya. Dan di zaman Rasulullah, para sahabat itu tidak ditemukan. Kecuali setelah belakangan masa tabi'in, tabi'in, terutama para imam yang memfokuskan perhatiannya ya kepada ahli sunnah, ya mereka lah yang menemukan manhaj. Karena ini penting, karena manhaj itulah yang menyebabkan kita tidak berubah di dalam berpegang teguh ya kepada ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena ada manhaj. Nah, dan itu sebabnya karena ada manhaj ini maka berdirilah ilmu-ilmu di dalam Islam. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis,
ya, ilmu sejarah Islam, ya, dan berbagai-bagai ilmu yang muncul itu disebabkan karena manhaj atau metodologi. Jadi terkait dengan ahli sunnah ini untuk membincangkan metodologinya, kita mulai mengemukakan pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, sebagai tokoh yang sangat masyhur yang membawakan nama ahli sunnah wal jamaah hingga ke hari ini. Ya, jadi kita melihat seperti itu, ya, bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari beliau telah mengkaji manhaj. Ya, jadi bukan ajarannya sudah ada sebelumnya. Ahli sunnah sudah ada. Ya, tapi mengkaji manhaj supaya bisa menjadi satu ilmu yang akan berkembang, yang dipelajari demi memperkukuh, mempertahankan ilmu-ilmu yang terkait dengan ahli sunnah itu bisa terus, ya, terpelihara. Jadi di sini saya nyatakan Imam Abu Hasan Asy'ari pengasas madrasah Asy'ariyah. Ya, jadi bukan firqah seperti yang kita biasa sebut. Ya, seakan-akan Asy'ariyah itu firqah. Itu lain. Lain firqah. Firqah itu biasanya dinisbahkan kepada golongan-golongan yang ditulis oleh ulama zaman dulu dengan firqah-firqah Islam. Tapi Asy'ariyah ini sebenarnya bukan firqah. Ya. Dia adalah madrasah. Artinya mempunyai manhaj tersendiri. Ya, manhaj itu namanya madrasah. Madrasah Asy'ariyah, madrasah Maturidiyah. Ya. Pemimpin dan tokoh besar ahli sunnah wal jamaah yaitu, jadi kalau mau sebutkan namanya secara lengkap, ini untuk pentarifan supaya kita mengenali siapakah ya Abu Hasan itu supaya jelas kita. Abu Hasan Ali bin Ismail ibni atau bin Abu Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burda Amir ibni Abi Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu seorang sahabat di zaman Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang berasal dari Yaman kalau saya tidak salah. Jadi Abu Hasan Asy'ari ini dilahirkan dan wafat di Basrah, Irak. Ya, lahir 260 Hijrah dan meninggal 324. Jadi umurnya lebih kurang 64 ya. Ya. 24. Artinya ulama abad ke-3 Hijrah dan awal abad ke-4 Hijrah. Ya, itu sebabnya sebagian atau mayoritas ulama masih memasukkan Abu Hasan Asy'ari sebagai ulama salaf. Ya, karena dia hidup di abad ke-3 Hijriah, ya lebih kurang 40 tahun. Para pengikutnya sering disebut dengan Asy'ariyun. Ya, itu yang biasa kita sebut dulu. Ya, ulama-ulama itu dia mengatakan saya ini Asy'ari. Ya. Asy'ari madrasatan atau Asy'ariyah. Ya. Juga Asy'ariyah. Pengikut madrasah
Asy'ariyah. Ya. Kita di DDI ini ada universitas. Ya, DDI namanya Universitas Asy'ariyah. Ya, Mandar ya. Unasman. Ya, alhamdulillah ini satu tanda baik bahwa kita sudah ada madrasah atau universitas yang menggunakan nama Imam Abu Hasan Asy'ari, walaupun dia menggunakan golongannya ya Jami'ah Asy'ariyah. Para pengikutnya sering disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyun, tapi sekarang ini sudah tidak kedengaran lagi bahwa ulama itu menganggap dirinya saya ini orang Asy'ari. Tidak ada lagi, paling dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Beliau memiliki garis keturunan dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal keindahan suaranya dalam membaca Al-Quran, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, dan termasuklah Rasulullah suka mendengarkan beliau membaca Al-Quranul Karim karena suaranya yang indah. Jadi lahir, di sini saya sebutkan beliau lahir pada 55 tahun setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya sengaja sebutkan itu karena kita mau meyakinkan sejarah bahwa Abu Hasan Asy'ari itu adalah bermazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, walaupun di dalam kajian-kajian terakhir ini sengaja diputar balikkan ya fakta, padahal sejarah jelas Ibnu Faurak meriwayatkan bahwa ini muridnya ya mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari itu dari kecil dipelihara oleh ulama yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau tidak ada keraguan. Ya, dan saya sebutkan di situ bahwa beliau lahir 55 tahun setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i, dan Abu Hasan Asy'ari adalah pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu ya termasuk kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayah beliau bernama Syekh Ismail bin Ishaq, seorang ulama hadis yang berpegang pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu bapaknya, bapak langsungnya. Karena Abu Hasan Asy'ari ini mempunyai dua bapak, ada bapak tiri. Itu yang kemudian membawa beliau kepada Mu'tazilah. Itu bapak tirinya. Tapi bapak yang awal ini, yang bapak langsungnya, ya, itu adalah Syekh Ismail bin Ishaq. Beliau bermazhab Syafi'i dan pakar ya ulama hadis. Sebelum meninggal dunia berwasiat supaya anaknya ini diteruskan didikannya oleh Syekh Zakaria bin Yahya As-Saji. Ini seorang ulama fikih dan ulama hadis. Ya, perlu diketahui bahwa para fuqaha dulu itu, terutama zaman-zaman fuqaha al-awail, itu mereka juga fuqaha dan mereka juga muhaddisin. Ya, jadi jangan dikira
para fuqaha itu bukan muhaddisin. Nah, dibedakan tidak. Ya. Begitu juga kita yang belajar tasawuf ini. Para ulama tasawuf awail seperti Imam Junaid, Imam At-Tusi dan sebagainya. Mereka itu adalah muhaddisin. Ya, artinya beliau kategori ulama hadis. Ya, karena hadis itulah yang merupakan asas ilmu di dalam Islam ini. Kita tidak bisa mencipta atau meneroka satu ilmu kecuali ilmu Islam ini kecuali melalui ilmu hadis. Ya, ilmu hadis ya termasuklah ilmu tafsir. Dan karena itulah dua asas kita di dalam pengkajian ilmu itu. Jadi Syekh atau Abu Hasan Asy'ari ini dipelihara setelah ayahnya Syekh Zakaria. Ya, karena itu wasiat. Samping itu beliau juga berguru kepada ulama hadis yang terkenal di Baghdad, Syekh Abu Khalifah Al-Jamhi. Nah, Syekh Sahal bin Suraish, ini ulama Syafi'iyah semua yang sangat terkenal. Syekh Muhammad bin Ya'qub, Syekh Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dabbi. Nah, ini semua adalah ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal. Jadi tidak dapat tidak mungkin diragukan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari itu awalnya adalah seorang yang bermazhab Syafi'i. Ya, kemudian seterusnya ini sejarah kehidupannya. Setelah ibunya, artinya ayahnya meninggal, ibunya kawin lagi dengan tokoh Mu'tazilah. Nah, artinya itu satu perkembangan kehidupan beliau, karena bapak tirinya itu ialah Abu Ali Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Jubai, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah yang terkenal atau imam ulama ya Mu'tazilah. Beliau juga belajar dengan ayah tirinya. Bagaimanapun setelah mengaji bersama Abu Ali, beliau menjadi pengikutnya puluhan tahun. Artinya ya selama menjadi murid belajar, lalu beliau bertaubat, ya, kembali menyokong manhaj fahaman ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat baginda serta para ulama salaf as-salih. Itu sedikit riwayat yang perlu kita pahami. Kemudian seterusnya kita melihat bahwa walaupun beliau banyak dipengaruhi oleh ayah tirinya, beliau juga tidak melepaskan peluang belajar dan mendalami pemikiran ulama ahli sunnah di zamannya. Jadi memang Syekh Abu Hasan Asy'ari ini termasuk orang yang sangat gemar belajar. Dia tidak puas dengan ayah tirinya, dia juga belajar dengan ulama ahli sunnah. Jadi beliau ini kukuh di dalam ahli sunnah dan juga mengetahui Mu'tazilah. Jadi belajar kepada ulama ahli sunnah. Disebutkan di sini Syekh Abdullah bin Sa'ad Ibni Kullab. Ini sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari, Syekh Abu Abbas Al-Kalansi dan Imam Al-Haris Al-Muhasibi.
Dia belajar semua ya, dengan ulama ini, termasuk juga pegangan Ahmad Ibn Hanbal. Ya, Ahmad Ibn Hanbal. Jadi mereka ini adalah ulama ahli sunnah yang gigih mempertahankan kemurnian akidah Islam berasaskan manhaj ulama as-salaf. Ya. Dinukilkan dari Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menegaskan bahwa Ibnu Kullab, Al-Kalansi, Al-Muhasibi, Al-Karabisi banyak mempengaruhi Abu Hasan Asy'ari untuk kembali kepada mazhab salaf dan ahli sunnah wal jamaah. Abu Hasan Asy'ari sendiri mengakui dalam kitab Al-Ibana bahwa beliau kembali membela dan mempertahankan pemikiran ya akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya, jadi itu yang yang dapat kita pahami. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah ini, itu nampak sekali kekukuhan ilmunya. Walaupun dia belajar Mu'tazilah kepada ayah tirinya, tetapi dia lebih mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi kita ketahui dari awal, dari kecil, dibina oleh ibu bapaknya, kemudian oleh ulama Syafi'iyah, ya, ulama ahli sunnah di zamannya. Kemudian kita lihat dalam catatan sejarah dinyatakan bahwa Imam Abu Hasan keluar dari fahaman Mu'tazilah karena berbagai sebab. Ya, kenapa mereka keluar? Ini menjadi kontroversi dalam kajian-kajian mutaakhirin. Ya, kenapa beliau keluar? Ya, tapi kalau kita lihat sejarah ini, itu enggak. Saya kira sesuatu yang lumrah. Ya, yang lumrah karena Syekh Abu Hasan ini dia bukan hanya belajar Mu'tazilah, tapi dia juga belajar ahli sunnah, dan ahli sunnah itulah yang paling awal mengukuhkan akidahnya. Ya, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini setelah bersama dengan ayah tirinya. Jadi di belakangan. Jadi wajar saja. Ya, macam kita sekarang ini belajar. Ya, kawan-kawan ada yang belajar Syiah ke Iran, ada yang belajar Salafi, belajar di Saudi umpamanya. Nah, tapi kita lihat ada juga yang mereka tidak terpengaruh. Ya. Kawan-kawan dari DDI sendiri kita lihat berapa banyak yang belajar di Saudi bertahun-tahun. Ya. Dan zaman itu sangat keras perbedaan ya, antara Salafi Wahabi dengan ahli sunnah ini, tetapi mereka tetap ya, banyak, tak perlu saya berikan contoh ya kawan-kawan. Walaupun ada juga yang memang terpengaruh. Ya, begitu juga yang belajar di Qum, ya, yaitu yang belajar di Iran. Ya. Mereka belajar ya, Syiah dan sebagainya, tetapi mereka tidak terpengaruh karena awalnya mereka sudah belajar asas-asas Islam itu di tempatnya, di pesantrennya. Ya, belajar. Saya kira itu yang perlu kita lihat, kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan imam kita, Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, di sini saya nukilkan pertama karena Imam Abu Hasan Asy'ari tidak puas terhadap pemikiran Mu'tazilah ya, yang selalu mendahulukan hujah akal daripada hujah nakal. Ya.
Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Asakir. Saya tidak baca satu-satu, kita boleh baca sendiri, itu jauh lebih bagus. Jadi di sini kita lihat Abu Hasan Asy'ari menurut keterangan Ibnu Asakir ini seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengarang tarikh. Ada tarikh yang dua karang itu lebih daripada 80 jilid. Tarikh Dimashq rasanya namanya. Sejarah Damsyik. Di situ banyak sekali meriwayatkan hadis. Beliau ini muhaddis dan sejarawan. Jadi beliau ini membuat satu buku yang menerangkan fadilah keutamaan ahli sunnah yang dibawa oleh Syekh Abu Hasan Asy'ari. Dia ada bukunya namanya Kitab At-Tabyin. Kitab At-Tabyin yang pernah saya sebutkan bahwa bagi mereka yang mau menguasai ahli sunnah harus membaca buku itu. Karena Imam As-Subki sendiri mengatakan barang siapa yang merasa ahli sunnah tapi tidak membaca buku itu, maka pengetahuannya belum sempurna. Begitu hebatnya buku Ibnu Asakir ini, Kitab Tabyin. Dan sampai sekarang masih banyak dijual itu. Masih banyak dijual. Jadi mengikut Ibnu Asakir diceritakan sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah, beliau tidak keluar dari rumahnya selama 15 hari, 2 minggu. 2 minggu asingkan dirinya, namanya munajah, ataupun mungkin dia seakan-akan artinya uzlah lah, di rumah kalau menurut sini. Kemudian pada hari Jumat beliau keluar dan menuju ke Masjid Jami' dan naik ke atas mimbar berpidato. Dia mengatakan, saya telah menghilangkan diri selama 15 hari. Selama itu saya telah meneliti, jadi dia meneliti dalil-dalil semua ajaran agama yang sudah ada, yang dia pelajari. Ternyata saya tidak menemukan jalan terbaik untuk keluar. Dalil yang satu tidak lebih kuat daripada dalil yang lain. Artinya sama lah. Lalu saya memohon kepada Allah, dan ternyata Allah telah memberikan petunjuknya kepadaku untuk meyakini apa yang saya akan umumkan sebentar. Dia akan umumkan. Itulah yang menjadi pegangannya. Mulai saat ini saya tinggalkan semua pahaman yang saya pegangi, artinya Mu'tazilah. Karena dia juga sering berdebat mempertahankan ajaran Mu'tazilah. Ketidakpuasan Imam Abu Hasan Asy'ari dengan pahaman Mu'tazilah tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan satu riwayat yang menyatakan perdebatan. Ini yang sudah sering kita dengar, perdebatan Imam Abu Hasan Asy'ari dengan ayat tirinya Abu Jubai. Ini Abu Jubai. Ini menarik. Juga sebenarnya perdebatan ini. Jadi Abu Hasan Asy'ari berkata kepada ayahnya, ayat tirinya, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Ini biasa sekali kita dengar ini. Satunya seorang mukmin, satunya orang kafir, dan yang satu lagi anak kecil belum balik.
arti masih dalam fitrah. Ya, maka Imam Jubai mengatakan, ayat dirinya mengatakan, orang mukmin ya tentu memperoleh derajat yang tinggi karena dia mati dalam keadaan beriman. Orang kafir ya akan celaka lah, ya, masuk neraka lah. Itu pandangan Jubai. Dan anak kecil akan selamat, ya, karena beliau atau anak kecil ini mati belum balik lagi, jadi masih ala fitrah. Maka spontan Abu Hasan Asy'ari mengatakan, mungkinkah anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah? Jadi anak kecil ini minta derajat yang tinggi seperti orang beriman tadi. Jubai mengatakan tidak mungkin, karena Allah akan berkata kepada anak kecil itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya yang banyak, sedangkan kamu belum sempat beramal. Jadi kamu tidak dapat memperoleh derajat itu. Nah, itu pandangan Jubai. Kemudian Asy'ari mengatakan, bagaimana kalau anak kecil itu meminta kepada Allah dan berkata, Tuhan, yang demikian itu kan bukan salah saya. Ya, kenapa saya dimatikan kecil? Seandainya engkau memberikanku umur yang panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu. Ya, jadi di sini kita lihat perdebatan itu. Jubai mengatakan tidak boleh. Allah akan menjawab, bukan begitu, karena aku sudah mengetahui bahwa apabila kamu diberikan umur panjang, maka kamu akan durhaka, melaksanakan dosa, sehingga kamu akan disiksa. Oleh karena itu, aku matikan kamu sewaktu engkau kecil, sebelum kamu mencapai usia taklif. Ya, artinya ini kan perdebatan akal semata-mata. Abu Hasan mengatakan, bagaimana seandainya orang kafir itu meminta kepada Allah dengan berkata, Tuhan, engkau mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku. Tetapi kenapa engkau tidak mematikan aku sewaktu kecil dulu? Ya, jadi ini perdebatan akal. Sehingga aku tergolong dalam golongan orang yang selamat seperti anak kecil itu. Dan mengapa engkau biarkan aku hidup hingga dewasa? Sehingga aku menjadi orang kafir dan akhirnya aku disiksa. Ya, seperti sekarang ini. Jadi mendengar pertanyaan Abu Hasan Asy'ari, Al-Jubai menghadapi jalan buntu, artinya tidak bisa dia berpikir lagi dan tidak mampu memberikan jawaban. Jubai hanya berkata, kamu hanya bermaksud merusak keyakinan yang sedia ada. Artinya dia tidak bisa menjawab lagi. Akhirnya Abu Hasan Asy'ari menyimpulkan, aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini Anda yakini, akan tetapi Tuan Guru tidak mampu menjawab persoalan ini. Artinya di situ nampak kelincahan Abu Hasan Asy'ari menggunakan akal ya, di dalam berdebat. Ya, dalam berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Hasan Asy'ari telah bermimpi bertemu dengan Nabi. Ya, itu sering kita dengarkan juga. Walaupun mungkin ada orang yang mempertikai bahwa ini tidak boleh menjadi dasar. Ya, mimpi kepada Nabi itu memang baik. Ya, tetapi apa yang diajarkan itu bukanlah sesuatu yang wajib. Tetapi bagi sebagian ulama menganggap bahwa mimpi Rasulullah dan wasiat-wasiatnya itu adalah merupakan bagian daripada kebenaran ilmu yang kita peroleh. Ya, jadi itu yang diyakini dan termasuk Syekh Abu Hasan Asy'ari, termasuk Ibnu Asakir meyakini ini karena dia sebutkan di dalam kitab itu.
Ya, jadi dia bermimpi bertemu dengan Nabi pada permulaan bulan Ramadan. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berkata, "Wahai Ali," Ali maknanya Asy'ari, "kukuhkanlah kepahaman ajaran agama yang diriwayatkan dariku, artinya dari Rasulullah. Karena itulah yang benar." Jadi dipahami bahwa kepahaman agama yang berasaskan dengan Quran dan hadis Rasulullah. Setelah terbangun, Imam Asy'ari merasakan mimpi itu sangat berat dalam pemikirannya. Nah, itu yang menyebabkan dia itu, biasa kan kalau kita mimpi ya mungkin tidak terlalu membebani pemikiran kita. Tapi ini tidak. Abu Hasan Asy'ari merasa berat, ya, selalu terbayang mimpi itu. Dia terus memikirkan apa yang dialaminya dalam mimpi tersebut. Pada pertengahan Ramadan, dia bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah. Dan baginda berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu?" Ya, perintah kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Imam Abu Hasan Asy'ari berkata, "Aku telah memberikan pengertian yang benar terhadap pegangan agama yang diriwayatkan darimu." Ya, jadi itu yang yang disebutkan. Kemudian kukuhkanlah kepahaman agama yang diriwayatkan daripadaku, karena itulah yang benar. Maka terbangun lagi. Ya terbangun lagi. Ya, jadi kemudian dalam pemikirannya mungkin dia akan meninggalkan semua apa yang dia pegang sebelum ini. Manhaj-manhaj yang dia pegang seperti manhajul kalam, ya, manhajul akli dan sebagainya. Dia coba buang semua itu. Kalau menurut dalam riwayat ini dia buang. Nah, kemudian setelah mimpi lagi seterusnya, jadi 3 kali dia bermimpi berulang-ulang. Ya, pada tanggal malam 27 Ramadan, ya, keadaannya tidak seperti biasa. Rasa mengantuk begitu hebat menyerangnya, sehingga dia pun tertidur dengan rasa kesal di dalam hatinya karena kebiasaannya beliau tidak tidur malam itu malam 27 Ramadan. Ya, biasanya orang banyak berzikir dan sebagainya. Nah, kemudian dalam mimpinya itu beliau bermimpi bertemu lagi Rasulullah, ya, untuk ketiga kalinya. Nah, kemudian ditanya, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku?" Maka Imam Asy'ari menjawab, "Aku telah meninggalkan ilmu kalam." Jadi dia buang ilmu kalam, buang ilmu berasal dari akal, dan hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Artinya apakah ini benar? Maka Rasulullah berkata, "Aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam. Tetapi aku hanya memerintahkan kamu mengukuhkan hujah ajaran agama yang diriwayatkan daripada aku, karena itulah yang benar." Artinya ilmu kalam itu kan hanya manhaj untuk mempertahankan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi bukan itu yang ditinggalkan. Bukan itu yang ditinggalkan. Justru itu yang harus diperkuatkan supaya orang yang tidak percaya, yang kurang yakin, dapat kita kukuhkan hujah-hujah mereka dengan hujah-hujah akal, terutama yang tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itulah yang yang ada di dalam mimpi itu.
Jadi setelah bangun dari tidurnya, Abu Hasan Asy'ari mengatakan selain kebenaran pasti hanya kesesatan. Maza ba'dal haqqi illa dhalal dalam Al-Quran. Mengikut Ibnu Nadim dalam kitab Pahrasatnya, beliau naik di kursi pengajiannya dan mengumumkan dengan suara yang agak keras, barang siapa yang telah mengenaliku, maka ia pasti mengenali aku. Ya, katanya dalam itu. Dan barang siapa yang belum mengenali aku adalah, ya sebut namanya lah, Fulan bin Fulan atau Abu Hasan Asy'ari. Aku pernah mengakui bahwa Quran itu makhluk. Ya, seperti Mu'tazilah. Allah tidak dapat dilihat di akhirat. Ini semua ajaran asas Mu'tazilah. Mulai sekarang aku meyakini hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'ya, melihat Allah di akhirat, siksa kubur, syafaat, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu adalah kalam Allah. Kalamullah sifatu. Ya, sifat Allah itu adalah sifatnya. Ya. Kadim, seperti mana kekadiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ternyata setelah itu, ya, setelah mimpi-mimpi tadi yang selama 1 bulan itu, pertama di awalnya, pertengahannya sampai di akhirnya, maka Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan dia mampu memaparkan kajian-kajian dan dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru. Ya, terbuka hatinya. Ya, datang ilmu laduni, begitu maksudnya. Ya, artinya tidak dapat dibantah oleh pihak lawan dan belum pernah dibacanya di dalam kitab-kitab yang lain. Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama yang terkenal dalam tarikh Baghdad, menukil pernyataan Abu Bakar As-Sairaf bahwa sebelum Abu Hasan Asy'ari muncul, tidak ada seorang ulama yang mampu tampil melawan hujah-hujah Mu'tazilah. Beliaulah orang pertama yang sanggup berhadapan dengan ulama Mu'tazilah dan mengalahkan hujah-hujahnya. Ya, mengalahkan hujah-hujahnya. Nah, jadi walaupun kita lihat Syekh atau Imam Abu Hasan Asy'ari itu, sebagaimana dalam riwayat, beliau memiliki ada lebih daripada 300 karya tulis. Ya, banyak sekali karangannya. Ada satu tafsir, tafsir Al-Mahzan namanya, tidak salah. Itu ada disebut di dalam kitab At-Tabyin. Itu jumlahnya lebih 100 jilid tafsir itu. Ya. Tetapi yang 300 karya tulis beliau yang dapat kita baca sekarang ini tidak ada, kecuali hanya 5 saja bukunya. Ya, hanya 5 yang terkait dengan akidah Islam, yaitu akidah hadis. Inilah yang menjadi asas, ya, ulama. Tentu ulama-ulama yang salaf membaca buku-bukunya yang 300 itu. Ibnu Asakir sendiri ada menyebut nukilan-nukilan dari tafsirnya, dari fikihnya, ya, dari perdebatan-perdebatannya dengan Mu'tazilah ada dinukilkan semua. Nah, tapi yang jelas Abu Hasan Asy'ari setelah bermimpi dengan Nabi, maka seakan-akan menjadi seorang ulama yang terbuka hatinya, mendapat ilmu. Jadi seakan-akan ilmu yang ditulis sesudah itu adalah ilmu yang langsung, ya, dari Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam ilmu laduni lah, ya, ilmu laduni. Jadi
Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya kalau kita baca buku-buku tabakat, ya buku-buku tabakat itu, ya kita melihat ulama-ulama di zamannya itu semua belajar ya kepada beliau, termasuk ulama mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah, ya Malikiyah, semua menerima manhaj yang dibawa oleh beliau. Inilah ada 5 kitab yang disebutkan. Ya, pertama Maqalat Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musallin, saya kira buku ini ada. Ya. Cuma kita lihat yang kalau mau yang bagus, itu yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, itu ya yang terbagus lah. Ya, jadi kalau cari bukunya, ya di maktabah ya cari yang ditahqiq oleh Muhyiddin Abdul Hamid, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, seorang muhakkik yang terkenal, termasuk ulama Azhar yang terkenal mentahqiq. Kemudian yang kedua, Kitabul Luma, Al-Luma fi Raddi ala Ahli Zagi wal Bidah. Ya, telah ditashih, dita'liq dan ditakdim oleh Syekh Dr. Hamuda Garaba. Jadi kalau beli kitab itu, Kitabul Luma, tapi saya lihat kitab-kitab ini semua ada di internet. Ya, boleh di-download. Bagi kita yang agak kuat bisa membaca turas, bisa. Ya, Maqalat Islamiyin itu mencari yang tahqiq Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Begitu juga kitab Al-Luma, ya, kitab Tauhid. Bukan Al-Luma yang kita baca di kitab Tusi, bukan. Ini Al-Luma, ya, karangan Imam Abu Hasan Asy'ari terkait dengan akidah. Dan ini sudah ditahqiq oleh Dr. Hamuda Garaba. Ya, jadi lihat, karena terkadang buku-buku sekarang ini terkadang dicetak sendiri, ulang sendiri. Ya, masuk kitab-kitab yang ini, bukan yang ditahqiq. Risalah Alis Sagar. Ya, Risalah Sagar ini kami pernah baca ini di hadapan pentahqiqnya. Ya. Kebetulan dosen kami, ya guru kami di Darul Ulum dulu, itu Dr. Muhammad Sayyid Jalian. Ya, beliau tahqiq ya kitab ini, Risalah Alis Sagar. Ada juga kitabnya yang keempat, Risalah Istihsan Al-Haud fi Ilmil Kalam. Nah, itu ada juga itu. Ya, cuma ini belum ada yang tahqiq secara baik. Ya, hanya ditahqiq oleh seorang orientalis. Tapi tidak apa-apa, jelas ya bacaannya. Al-Ibana an Usuli Diyana. Ya, ini yang diterbitkan oleh pelbagai penerbit, telah ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Hasan. Bagi kita, Kitabul Ibana ini yang terbaik adalah yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Hasan. Ya, dia punya risalah doktora, ya Fauqiyah Hasan ini, di Jamiah Qahirah. Nah, ini menurut pengkaji ulama di Mesir bahwa inilah kitab Ibana yang agak bagus, ya, karena kita tahu kitab Ibana ini banyak dirubah-rubah orang. Ya, sudah banyak mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan itu sebabnya kalau kita baca sejarah Abu Hasan ini, ya terkadang ada yang melenceng dari sebenarnya, karena mereka ini ingin menyesuaikan akidah ya Salafiyah dengan kitab Al-Ibana. Jadi berhati-hati juga ya merujuk. Saya kira itu yang yang kita dapat baca ya malam ini. Kemudian saya paparkan juga di sini 2 kitab
Nah, jadi tidak semua kitab. Saya ambil 2 kitab yang dianggap oleh sebagian pengkaji agak berbeda. Ya, agak berbeda. Pertama kitab Al-Ibana, kemudian yang kedua kitab Al-Luma. Ya, jadi kitab Al-Luma. Kalau kita baca itu nampak itu. Ini saya pernah seminarkan di Brunei, tidak salah. Ya, seminar internasional tentang perbandingan 2 kitab ini untuk mendapatkan manhaj ahli sunnah wal jamaah yang dibuat oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi kita boleh baca itu. Ya. Apalagi buku ini kan sudah dicetak oleh Abrad. Nah, dari Abrad jadi bolehlah bagi mereka yang mau coba-coba melihat, nah, mempelajarinya ya kita boleh ambil dari situ. Jadi mungkin tidak perlu saya baca ini. Nanti kita akan melihat itulah dua kitab saja kita pelajari di sini. Al-Libana dan kitab Al-Luma, ya. Al-Luma. Nah, itu jelas sekali saya sebutkan di situ hal-hal yang terkait dengan kitab Al-Ibana, begitu juga hal-hal yang terkait dengan kitab Al-Luma. Ya, Al-Luma. Nah, ini sengaja dipilih ini karena banyak orang-orang kita, terutama yang terpengaruh dengan manhaj salafi, itu dia mempertikai kitab Ibana ini. Dia mengatakan yang lebih dulu kitab Ibana, ada juga, dan yang terakhir kitab Ibana. Jadi itu ada disebut di situ untuk mendapatkan konklusi yang sangat baik untuk kita jadikan pegangan di dalam memahami manhaj ya ahli sunnah wal jamaah yang dinyatakan oleh Abu Hasan Asy'ari. Ya, kemudian saya buatkan perbandingannya, ada perbandingan halaman 69 perbandingan kandungan kitab, ya, perbandingan kandungan kitab Al-Ibana dan Al-Luma, ya, situ. Nah, jadi di sini mungkin saya bisa baca-baca sedikit. Jika diamati secara teliti, kedua-dua kitab ini adalah saling melengkapi, jadi bukan bertentangan. Ya, saling melengkapi antara satu sama lain, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kitab Al-Ibana memang merupakan kitab yang terawal ditulis oleh Imam Asy'ari. Nah, itu pandangan kita itu. Yang terawal ditulis oleh Imam Abu Hasan. Sebaik saja meninggalkan pahaman Mu'tazilah, beliau menulis kitab Al-Ibana. Karena beliau di awal kitabnya memberikan penghargaan yang sangat munasabah kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal karena keunggulannya mempertahankan prinsip akidah yang diwarisi dari ulama salaf, sekalipun mengalami gangguan fisik, ya, dia dipenjara, dipukul, ya, dari pihak kerajaan, ya, pemerintah, dan yang memihak kepada puak Mu'tazilah pada waktu itu. Ya. Ya, kemudian penjelasan Abu Hasan Asy'ari mengenai sifat khabariyah, nah, itu seperti tangan Tuhan, ya, pada penglihatan Tuhan dan sebagainya, ya, di situ mengenai sifat khabariyah mengikut kepahaman ulama salaf adalah kepahaman yang didukung oleh jumhur ulama ketika itu, sama ada dari kalangan fuqaha ataupun dari kalangan ulama hadis.
para pengikut mazhab 4 di zamannya telah menjadi pengikut beliau dalam bidang akidah Islam. Sekalipun beliau sedia maklum bahwa pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fikih. Artinya tidak bisa diragukan itu. Dalam kitab Al-Luma' pula, Imam Asy'ari tidak menyentuh langsung sifat khabariyah. Ya, dia tidak menyentuh karena itu terkait dengan sifat-sifat yang terkait dengan sifat 13 atau sifat yang terkait dengan sifat 20 yang kita kenal sekarang ini, walaupun tidak dirincikan. Ya, tapi dia mengarah ke situ. Imam Asy'ari tidak menyentuh langsung sifat khabariyah. Beliau lebih tumpu kepada sifat tanzih. Ya, sifat tanzih bagi mengukuhkan keyakinan perbedaan khalik dan makhluk. Ya, konsep mukhalafah lil hawadis menjadi fokus kajian menentang hujah-hujah golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam persoalan tersebut. Sebab golongan ini lebih menonjolkan dalil-dalil akli dan tidak didukung oleh hujah nakli. Di samping memberi kritikan total kepada golongan mujassimah atau musabbihah yang sering menisbahkan diri mereka sebagai pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal yang kita sebut Hanabilah. Ini juga Hanabilah pernah menjadi masalah besar yang yang menentang golongan-golongan dari madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, hujah-hujah golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, golongan-golongan musyabbihah yang menisbahkan diri mereka pengikut Imam Ahmad, padahal bukan. Nah, dia Hanabilah ini bukan. Dia memang asalnya dari fikihnya mengikuti itu, tapi dari segi akidah dia buat cara pemahaman sendiri. Sehingga dia musyabbihah ataupun dikatakan mujassimah. Ada kajian yang mengatakan bahwa dari Hanabilah inilah muncul pemikiran-pemikiran yang ganjil dari Ibnu Taimiyah. Dan dari Ibnu Taimiyah inilah yang diwariskan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita sebut sekarang sebagai Wahabi. Ya, jadi sedikit ada keterkaitan itu. Cuma itu perlu kajian lah. Ya, perlu kajian. Ya, jadi dalam hal ini dua kitab ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manhaj akidah yang dinyatakan sesuai oleh Imam Abu Hasan Asy'ari adalah manhajus salaf dan manhajul khalaf. Ya. Yang manhajus salaf yaitu yang mentafwid, yang menyerahkan makna ayat-ayat atau hadis mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khalaf yaitu mentakwil seperti yang biasa kita pahami dari kitab-kitab akidah kita. Dia takwil yadullah, ya mungkin kuasa Allah dan sebagainya. Nanti kita akan baca nanti itu sedikit ya supaya lebih kita memahaminya. Saya kira itulah yang yang dapat kita baca pada malam ini. Jadi kesimpulan perbandingan untuk mendapatkan manhaj itu dalam kitab Al-Ibana beliau berpegang teguh kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menggunakan pendekatan ulama salaf. Ya, dia lebih kepada bukan salafiyah ya, ulama salaf. Ya, ulama salaf dalam memahami nas-nas akidah sama ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis mutawatir ataupun ahad. Manhaj ini bertujuan untuk mengukuhkan akidah umat Islam yang telah beriman kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Sementara kitab Al-Luma' pula, beliau mencampur
ya, mengadun dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli, dalil mantiki. Artinya dalil kalam dalam mempertahankan kesahihan akidah Islam. Beliau menolak hujah-hujah orang sesat dan ahli bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan lain-lain dengan dalil-dalil akli yang boleh dipahami oleh mereka dan juga tidak bertentangan dengan hujah-hujah nakli. Jadi itu sedikit gambaran. Ya, kalau mau lihat secara sempurna ya silakan bacalah. Ya, itu lebih apa namanya? Kalau kita baca semuanya agak panjang ya. Insya Allah kita akan lihat lagi manhaj yang dikemukakan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, ada juga di situ karena kita selalu kaitkan itu Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, dua madrasah yang dianggap sebagai tokoh ahli sunnah yang tidak bertentangan kecuali pertentangan-pertentangan lafaz istilah yang ada disebutkan. Mungkin nanti kita akan baca insyaallah akan datang ya, kita baca Imam Abu Mansur Al-Maturidi sedikit. Ya, jadi itulah tadi saya bacakan manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari dan sedikit data pribadinya ya supaya kita boleh paham. Nah, jadi jangan kalau membaca buku-buku yang bertentangan dengan apa yang kita baca ini ya, itu mananya ya ini sudah kita kaji dengan teliti ya. Nah, dengan baik ya, dengan rujukan-rujukan yang sangat muktamad, yang sangat kukuh, Ibnu Asakir, Al-Khatib Al-Baghdadi dan sebagainya. Jadi saya betul-betul yakinlah dengan hasil yang kita buat ini. Karena kalau kita baca buku-buku di luar itu banyak sekali itu pandangan-pandangan. Ya, banyak pandangan-pandangan, banyak yang menyesatkan, banyak yang merubah dan sebagainya. Malah ada yang berpikiran bahwa Abu Hasan Asy'ari itu 3 kali berpindah akidah umpamanya. Nah, itu mana ada ulama besar seperti itu. Yang kita lihat tadi bahwa beliau itu mendapat bimbingan langsung ya dari Rasulullah. Bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia orang saleh. Memang dia ulama. Ya, itu yang harus kita pahami. Dan saya kira sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami sedikit menambah keyakinan kita tentang kebenaran ya Abu Hasan Asy'ari ini kita nisbahkan sebagai ulama ya ahli sunnah wal jamaah. Bukan pengasas. Ya, ahli sunnah tidak diasaskan. Tapi dia adalah pencipta manhaj. Terutama yang terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tabi Bang. Respon dari Kita jalan raya Bang, Pangkep. Siapa tuh? Ustaz Usman. Silakan. Pangkep Bang ya. Ada apa? Ini setelah mendengarkan paparan dari Guru Ta tentang Ahlus Sunnah ini cukup apa namanya? Kenapa suaranya gitu ya? Suara enggak jernih. Oh iya, Bang. Ya oke bagus. Ya. Ada sedikit ini yang saya mau pertanyakan, Bang. Ini masih terngiang beberapa waktu dulu saya belajar poso. Saya tidak tahu dengan teman-teman, ada di antara guru kami di sini memang poso dulu. Apa itu sekedar
memberikan penjelasan kecelakaan tidak nakal atau bagaimana, dia sempat menyatakan bahwa yang dimaksud 73 golongan itu yang umat Rasulullah, salah satunya yang masuk surga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lebihnya itu adalah golongan-golongan pelaku maksiat. Golongan pertama tidak salah, golongan kedua yang tidak zakat, nah, dari situ saya masih apakah ini golongan 73 golongan ini adalah golongan akidah atau golongan amaliyah atau bagaimana? Jadi mohon penjelasan. Oke. Yang kedua, Bang, bagaimana pandangan kita? Ada dua kelompok ini di Indonesia yang kini lagi viral di media sosial. Yang satu kelompok yang menamakan dirinya Salafi atau Wahabi, yang agaknya seperti Mujassima menempatkan Allah di atas langit. Sementara yang satunya lebih menentang di antara kelompok ini seperti Buya Ar-Razi, Abdul Samad, bahwa tidak demikian halnya kalau Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pada guru di antara dua kelompok yang viral di media sosial saat ini, antara kelompok Wahabi yang disponsori oleh Miranda dengan siapa lagi dan sebagainya, dengan kelompok kedua Ustaz Ar-Razi, Abdul Samad dan sebagainya. Nah, yang terakhir, Pak, pertanyaan kami, itu kitab karangan Abu Hasan Al-Asy'ari sekitar 300-an itu, kenapa? Apa penyebabnya sehingga hanya sampai sekarang hanya 5 yang bisa kita baca? Oke. Iya, saya rasa itu cukup Pak untuk pertanyaan kami. Oke, bagus. Salam. Mana langsung aja ya? Iya, Bang. Oke. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu yang terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa sataftariku ummati, ya, umatku akan berpecah, ya, bergolong-golongan, ya. Itu juga yang menjadi asas kajian Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Ya, itu juga yang disimpulkan oleh Andre Guruta Abdurrahman Ambodale dalam kitab Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, artinya umat Islam ini, ya, artinya umat Rasulullah ini, sataftariku ummati, ya, umat Rasulullah ini, ya, itu akan berpecah, artinya terbagi-bagi dalam 73 golongan. Ya, firqah namanya, firqah. Ya, ulama mengkaji itu bahwa firqah itu bukan mazhab. Ya, kalau mazhab ini ya walaupun 2-3 mazhab seperti ahli sunnah umpamanya 4 mazhab, tetapi perbedaannya ya tidak besar. Ya, tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ini firqah memang terkait dengan pembahasan akidah dan pemikiran. Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini semua adalah umat Rasulullah. Ya, cuma Nabi di dalam hadis itu mengatakan setelah ditanya oleh sahabat, kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Ya. Ada juga memang hadis mengatakan kulluhum fil jannah illa firqatan wahidah. Terbalik. Tapi yang dikukuhkan oleh ulama, ya, yang saya sebutkan tadi, ulama ul-firaq, muhaddisin, nah, itu yang pertama. Kulluhum finnar illa firqa wahidah. Ya. Kemudian ulama bertanya,
Ya, manhum ya Rasulullah, an-najiyah, yang selamat ini siapa? Ya, maka Nabi tidak mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, anda. Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Artinya pegangan agama yang saya lakukan, jalankan bersama dengan sahabatku. Nah, inilah yang ditafsirkan oleh ulama sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi kalau kita pahami hadis itu bukanlah bermakna yang 72 golongan itu lebih kepada amalia, itu keyakinan. Nah, itu keyakinannya ada meleset seperti yang saya katakan tadi. Ada yang mengingkari sifat Allah, ada yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, macam-macam. Ya, jadi bukan amalan, bukan kerja. Ya, seperti yang difahami, enggak, ini firqah. Ya, golongan. Tapi kita harus tahu bahwa semua ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti keyakinan kita di ahli sunnah, semua umat Rasulullah itu apabila dia mati dalam keadaan Islam, dia akan masuk surga. Nah, dia akan masuk surga. Nah, cuma ya mungkin ada sebagiannya yang transit di neraka sesuai dengan kesalahannya. Ya, masuk neraka dulu, ya, kemudian dia keluar. Tapi yang selamat, yang tidak transit, itulah yang disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yang betul-betul berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, ya, pada ajaran ya sahabat-sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Banyak hadis yang itu. Jadi kita harus pahami seperti itu. Ya, seperti itu. Kita jangan dipahami dari sudut amal harian, akhlak, dan bukan. Ini terkait dengan pahaman. Ya, pahaman. Ya. Atau istilah yang kita sekarang ini akidah ataupun pemikiran terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap Nabi. Nah, karena itu tiga itulah yang biasa menjadi kaitan dengan akidah umat Islam itu. Nah, saya kira itu yang jadi tidak disebutkan bahwa yang selamat itu ahli sunnah, bukan. Cuma penterjemahan ulama ya, bahwa yang disebut ma'ana alaihi washabi itu ialah ahli sunnah, termasuk Imam Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali menafsirkan itu, bahwa selama ini kita tidak melihat satu golongan yang betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu pernyataan-pernyataan ulama. Ya, itu sebabnya terkadang ada yang menulis, ya, Guru Tampuk Daleh dia ambil hadis itu, bukan lagi ma'ana al-wasab, tapi dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagai penafsiran saja, ya, sebagai penafsiran untuk meyakinkan kepada masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah itu yang menjadi pegangan umum kita, ya, sehingga kita ini mempertahankan sama dengan pertanyaan yang kedua tadi. Ya, pertanyaan yang kedua itu termasuk antara yang salafi dengan yang ahli sunnah ini yang kita inikan, ya, tentu seperti yang saya sebutkan di sini, kita tidak condong kepada pemikiran salafi, ya, karena pemikiran salafi ini tidak sesuai dengan manhaj yang dikemukakan oleh ulama kita, ya, ulama kita. Nah, seperti yang saya sebutkan juga tadi, bahwa seakan-akan ada jaringan antara Hanabilah yang pernah ada di kurun kelima Hijriah itu, nah, kemudian masuk ditransfer juga ke sebagian, bukan semuanya, sebagian pemikiran akidah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian dimasuk kepada pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Jadi semua ulama-ulama yang terpengaruh itu, itulah yang kita sebut sekarang ini ulama salafiyah mu'asirah, ya, atau istilah Wahabi. Tapi mereka kan tidak mau dikatakan Wahabi. Ya, mereka ini mengatakan dirinya ahli sunnah juga, ya, ahli sunnah. Ya. Tapi ahli sunnah katanya bukan dari Asy'ariyah, tapi dari salafus saleh. Tapi bagaimana salafus saleh kalau Asy'ariyah tidak masuk? Asy'ariyah juga salafus saleh, Syafi'i juga salafus saleh. Ya, jadi ulama siapa yang dimaksud? Yang dimaksud Ibnu Taimiyah, ya, yang dimaksud Muhammad Wahab itu bukan salafus saleh. Ya, kalau kita mau apa selusuri kan. Ya, jadi statement itu saya pun tidak tahu kenapa mereka terlalu concern dengan guru-gurunya, ya, padahal sebenarnya dalam kitab kan sudah banyak. Ya, saya ini bukan hanya membaca buku ahli sunnah syariah Maturidiyah, tapi saya baca semua buku-buku yang diterbitkan oleh Saudi, oleh ulama-ulama ya Wahabiyah, termasuk buku-bukunya Bimbas, buku-bukunya Utsaimin dan sebagainya. Saya baca semua itu. Kemudian bandingkan itu bagaimana sebenarnya. Nah, nampak sekali bahwa mereka ini mempunyai asas tersendiri yang sama sekali tidak mau masuk ya kepada manhaj yang sudah dipegang oleh mayoritas umat Islam. Ya, tapi sekarang ini sudah mulai berubah lah, ya, sudah mulai berubah, sudah mulai sedikit longgar. Dan sekarang ini mereka kembali kepada akidah muhaddisin, ya, ahlul hadis, ya, mereka lari ke situ. Tidak apa-apa lah. Tapi ahlul hadis siapa? Ya, ahlul hadis Imam Nawawi ada, Bukhari, Muslim ada. Ini semua pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Ada Hambali, ada yang Maturidi. Ya. Bagi saya mereka ini kalau betul-betul mendalami bacaan-bacaan ya sejarah daripada ulama-ulama kita ini, maka tidak akan ini Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau itu adalah murid yang sangat kagum dengan gurunya Imam Syafi'i. Malah beliau itu Ahmad Ibn Hanbal adalah merupakan riwayat yang sahih tentang pemikiran Imam Asy-Syafi'i yang disebut Ar-Ra'yul Qadim. Ya, jadi dia termasuk periwayat. Ya, jadi tapi kenapa mau dibeda-bedakan? Ya. Sekarang usaha mereka lagi ya dia mau kembalikan akidah Imam Syafi'i bagaimana? Dia mau mempertentangkan antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Imam Syafi'i. Nah, itu untuk apa? Ya, tidak ada gunanya juga. Asy'ari itu bukan mencipta manhaj, mencipta akidah. Ya, tapi dia mencipta manhaj yang sesuai dengan akidah yang telah diyakini oleh ulama as-salafus saleh. Itu Asy'ari, Maturidi. Nah, ditambah lagi At-Tahawi. Ada 3 yang bersaudara itu, artinya yang sezaman. Semua adalah mencipta mazhab, manhaj. Itu sebabnya dikatakan madrasah Tahawiyah, madrasah Asy'ariyah, madrasah Maturidiyah, karena dia mencipta mazhab, manhaj. Karena dengan manhaj itulah menjadi satu ilmu, metodologi. Ya, metodologi itu dari pemahaman pemikiran. Ya, pemikiran. Dan akidah yang mereka pegang adalah akidah salafis saleh. Akidah salafis. Cuma dia ini menciptakan manhajnya supaya tidak berubah. Dan kita bersyukur dengan adanya Imam Asy'ari, Maturidi membuatkan manhaj, maka kita dalam belajar akidah tidak akan berubah lagi lah. Tidak akan berubah. Berbeda dengan mereka yang menyebut dirinya Salafiyah, karena mereka kan tidak jelas ulama salaf yang mana. Ya, katakan ahlul hadis yang mana. Ya, jadi dia hanya melihat
pandangan-pandangan yang sesuai dengan pikirannya, kemudian itulah yang ditonjolkan. Dan tapi itulah saya katakan tadi bahwa sekarang sebenarnya kita tidak perlu selalu mencari ya pertentangan, ya perbedaan, karena sekarang ini mereka sudah tidak terlalu keras ya seperti dulu lagi. Ya, mereka ini sudah menyadari ya, bahwa mereka harus kembali kepada manhaj yang benar. Cuma mereka kan tidak mau terlalu cepat begitu. Nanti orang mengatakan, wah, ini sudah sadar, sudah apa, tidak mungkin. Ya, mereka juga orang yang mempunyai dasar ya pengetahuan tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi mereka bertahan. Tapi lama-lama nanti akan kembali ya seperti semula. Karena di ahli sunnah sendiri itu bukan juga hanya satu tariqah. Ada banyak turuk. Ya, banyak turuk. Ya, ada banyak manhaj atau madrasah. Nah, jadi itulah yang mesti kita kukuhkan. Tapi kita ini dari bab akidah ya kita mempertahankan akidah yang telah umum ini, yang memang diwarisi, yang tidak pernah berubah dan menjadi mayoritas pegangan umat Islam ya dari Nabi, zaman Nabi sampai zaman sekarang ini. Ya, kemudian yang terakhir, ya ini perlu juga sebenarnya kenapa yang sampai sekarang. Saya kira semua ulama salaf kita begitu. Ya, buku-bukunya memang kita tahu kan waktu Baghdad diserang oleh Holako itu kan buku-buku dimasukkan dibakar, dimasukkan di sungai menjadi jembatan, jadi banyak yang hilang. Ya, banyak yang hilang. Itulah kelemahan kita itu runtuhnya Baghdad pada tahun abad ke-6 ya. Ya, abad ke-6 Hijriah rasanya. Kita baca sejarah itu. Banyaknya buku umat Islam itu yang hilang. Nah, itulah sebabnya muncul pergerakan-pergerakan. Cuma ya alhamdulillah seperti Abu Hasan Asy'ari ini memang hanya 5 kitab yang ada, tetapi ada ulama-ulama yang coba menelusuri apa yang hasil bacaannya dulu. Ya, hafalannya itulah untungnya kita di umat Islam ini, ulama-ulama kita itu menghafal, bukan sekedar membaca. Dia hafal. Jadi buku-buku Asy'ari yang dulu itu yang sempat dia hafal ya dia tulis kembali seperti yang ditulis oleh Ibnu Asakir, ditulis oleh Ibnu Forak. Itu banyak buku-buku. Jadi kalau kita mau melihat ajaran Asy'ariyah ini ya jangan hanya melihat kitabnya ini. Kita harus melihat juga kitab-kitab yang ditulis oleh muridnya yang masih diingat. Ya, yang masih diingat yang ditulis dalamnya. Ya, jadi itu harus dipahami seperti itu. Dan bukan hanya itu, Imam Asy-Syafi'i sendiri kan. Imam Asy-Syafi'i kan hanya karena ulama-ulama tabakatnya itu bersambung. Ya, akhirnya buku-bukunya itu tidak hilang, walaupun sudah hilang juga masuk terbaris, tapi masih tetap dihafal oleh murid-muridnya. Ya, termasuk mazhab arba'ah ahli sunnah itu. Ya, dipelihara. Nah, dipelihara. Kalau kita baca sejarah mazhab itu, ada sedikit saya buat itu tentang pengenalan mazhab 4. Ya, boleh kita baca itu. Nah, itu bagus sekali kita lihat ulama-ulama kita ini dia menghafal. Ya, dia menghafal. Jadi buku-bukunya Imam Asy-Syafi'i dihulasah oleh murid-muridnya, Al-Muzani. Ya, siapa lagi yang ada 3 muridnya menghulasah. Kemudian hulasanya ini disyarah lagi oleh muridnya. Dari musyrik, hasyiah lagi dan seterusnya. Jadi akhirnya tidak pernah hilang. Ya, sampai sekarang ini masih banyak ulama-ulama kita di Yaman, ulama-ulama kita di Mesir itu menulis pemikiran-pemikiran fikih yang ditulis oleh imam, termasuk mazhab, manhaj, termasuk pengembangan usulul fikih dan sebagainya. Nah, jadi sebabnya kenapa ya itulah tadi ya, karena kita memang dunia Islam ini ya pernah ya terjadi seperti itu. Jadi ulama-ulama kita yang salafus saleh, kitab-kitab yang banyak itu ya
banyak untung mereka ini menghafal. Ya, kalau seperti kita sekarang ini tidak menghafal, habislah kalau sudah ya untung sekarang ini kita lagi ada apa namanya, ada handphone, ya, ada internet. Nah, jadi kita boleh simpan di situ, jadi tidak akan hilang. Ya, walaupun dibakar, di apa semua ya, tetap akan wujud di email kita, di apa namanya, di Facebook kita, di mana-mana kita boleh simpan di situ. Ya, kita boleh simpan. Sekarang sudah canggih lagi. Kita tidak menghafal. Kalau dulu kan menghafal orang. Nah, kita sekarang tidak menghafal lagi. Ya, tidak menghafal. Jadi kita simpan itu. Buku-buku kita simpan di situ. Ya, karena itu tadi, ya, sejarah kita ini terkadang hilang, terkadang dibakar, terkadang macam-macam, banyak apa namanya, kekurangannya. Jadi itulah mungkin yang dapat saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan kita pahami dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kembali atas penjelasan Anda, begitu pun kepada Ustaz Usman atas karena aku yang cukup. Oke. Kami mengucapkan Oke. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam ya akramal akramin. Allahumma ij'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيل الشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتمم جميع وظائفنا في السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita ikhtiar Allah yang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri. Ya, assalamualaikum.